Shalom, selamat pagi anak-anak yang luar biasa. Selamat bertemu lagi dengan Miss Yoke. Kita akan mulai pagi ini. Kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas. Kita mau menyembah Tuhan kita mau memuji dan memuliakan namanya lewat pujian. Yang tahu lagunya, ayo nyanyi bersama ya. Bapa, Engkau sungguh baik.
syukur Tuhan untuk pagi ini Engkau masih beri kami satu nafas kehidupan. Berkati Tuhan pembelajaran jarak jauh ini Tuhan, sekalipun kami tidak bertemu secara tatap muka. Berikan kami kesehatan, berikan kami kesanggupan, berikan kami hikmat kebijaksanaan Roh Kudus yang menolong kami, sehingga setiap anak-anak dan setiap guru-guru yang menyampaikan pembelajaran semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, kegiatan belajar kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menyertai dan memberkati setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu, Engkau yang menyertai dan memberikan hikmat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Terang Bangsa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa. Oke, di devotion pagi hari ini Miss akan ajak kalian untuk membuka Alkitab kalian masing-masing. Miss percaya di depan kalian, di atas meja kalian sudah tersedia Alkitab. Karena di dalam Alkitab dikatakan nafas hidup kita itu apa? Ya Alkitab ini. Ya, orang hidup pasti bernafas. Dan nafas kita apa? Selain doa juga baca Alkitab. Inilah roti hidup. Kalau kita mau sehat, mau kuat, ya makan roti setiap hari. Kita makan nasi setiap hari. Dan roh kita butuh makanan setiap hari. Apa makanannya? Firman Tuhan. Yuk sekarang Miss Lina ajak kalian untuk membuka Alkitabnya di dalam Amsal. Tahu ya, Amsal termasuk perjanjian lama atau baru? Mestinya kalian anak-anak hebat, anak-anak SD Terang Bangsa pasti tahu letak dari kitab Amsal ya. Sudah ketemu Amsalnya? Miss tunggu ya. Oke. Yang sudah ketemu Amsal, kalian buka yang pasal ketiga ya, 3. Yuk dibuka 3. Jadi agak di depan ya. Di dalam Amsal 3 kalian temukan di ayat yang ke-11 ya. Judul perikop di situ adalah berkat dari hikmat. Kalau membicarakan berkat, kita senang ya semua diberkati ya. Kita minta berkat Tuhan setiap hari. Nah, Miss akan ulas di sini adalah berkat dari hikmat. Namun Miss akan bacakan mulai ayat yang ke-11. Disimak ya nak ya. Kalian buka, disimak, boleh kalian membaca bersuara, itu lebih bagus. Yang ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Yang di sini adalahnya Tuhan. Yang ke-12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, dikasihi Tuhan, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Cukup di sini dulu. Jadi ayat 11 sampai 20. Yang pertama tadi yang ayat 11, hai anakku, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak SD Kristen Terang Bangsa, kalian anak-anak Tuhan yang hebat.
Di sini dikatakan, "Hai anakku," berarti ayat ini buat kita semua sebagai anak Tuhan. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, kalian sebagai anak-anak dari secara jasmani, anak-anak dari orang tua kalian. Tidak mengherankan kalau misalkan si Ali itu anaknya Pak Budi, maka tidak mengherankan kalau si Ali ini kok jalannya mirip Pak Budi ya, kemudian perkataannya mirip Pak Budi ya. Ya jelas karena dia adalah anaknya Pak Budi. Beda lagi kalau misalkan si Ali kenapa mirip sama siapa ya, Pak Doni. Ya tidak mungkin lah, bukan orang tuanya. Oke, berikutnya adalah karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Disayangi bukan berarti dielus, bukan berarti apa-apa dikasihi. Tetapi yang namanya dididik itu adalah disayang, dididik itu pasti ada ajarannya. Jadi jangan mudah menyerah. Jangan understand it dulu. Kenapa kok mamaku suka ngasih tahu aku, suka nyuruh dan sebagainya, guruku sukanya ngoyak-oyak tugas. Kenapa? Karena ini semua dilakukan karena kasih sayang kami sebagai orang tua ke anak. Kalau kami membiarkan anaknya, apapun yang dilakukan dibiarkan, itu bukan sayang namanya, tapi justru itu adalah yang menjerumuskan. Sekali lagi ya nak ya, jangan pernah berpikiran yang negatif terhadap orang tua kalian. Karena didikan itu memang tidak enak, tetapi didikan itu yang menjadikan kita akan lebih tumbuh lagi, menyiapkan kalian untuk masa depan yang melebihi dari orang tuamu. Ya, pesan Miss di sini, ketika guru-gurumu meminta kalian, ngoyak-ngoyak kalian untuk tugas, bukan berarti guruku tidak mau tahu tentang urusanku, bukan. Jangan main HP terus, tapi ikut pembelajaran. Itu semua untuk siapa? Untuk kalian sebagai anak-anak yang hebat. Untuk Miss minta kalian renungkan sekali lagi firman ini supaya ini menjadi rema di dalam hati kalian. Percayalah bahwa orang tua kalian, bahwa Miss dan sermu di sekolahan itu sangat mengasihi kalian semuanya. Oke, kita akhiri devotion kita. Yuk kita berdoa supaya apa yang sudah kalian dengarkan itu masuk. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Apapun yang terjadi Tuhan, didikan itu sungguh kami butuhkan. Kami tahu Tuhan, didikan itu untuk kebaikan kami, untuk masa depan kami, untuk membentuk kami menjadi anak-anak yang lebih lagi seperti yang Engkau mau. Terima kasih, kami mau serahkan anak-anak, siswa-siswi SD Kristen Terang Bangsa ke dalam tangan kuasa-Mu, biar mereka semakin tumbuh pengenalannya akan Engkau, semakin tumbuh tanggung jawab mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin.